Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir laut, hiduplah seorang hakim bernama Arif. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan disegani oleh banyak orang. Namun, di balik penampilannya yang tenang dan bijaksana, tersembunyi ambisi yang tak terpuaskan. Sejak muda, Arif selalu bermimpi menjadi seseorang yang luar biasa, yang dihormati dan dihargai, baik oleh kolega maupun masyarakat. Namun, seperti kebanyakan orang, Arif juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang seringkali tersembunyi di balik cermin ketegasan dan profesionalismenya. Ia terobsesi dengan kekayaan dan status. Baginya, menjadi hakim bukan hanya tentang menegakkan keadilan, tetapi juga tentang memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih mewah, lebih dihargai. Segalanya mulai berubah saat ia mendapatkan kesempatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Suatu hari, seorang pengusaha kaya raya bernama Dimas datang menghadap Arif. Dimas adalah orang yang memiliki banyak pengaruh dan kekuasaan di kota itu. Ia terjerat dalam sebuah kasus penipuan besar yang melibatkan sejumlah perusahaan dan banyak orang kecil yang tertipu. Dimas tahu bahwa kasus ini akan mempengaruhi bisnisnya yang sangat luas, dan ia siap melakukan apa saja untuk memastikan bahwa ia tidak kalah. Dengan nada lembut dan penuh pengharapan, Dimas mengajukan tawaran kepada Arif. "Pak Hakim, saya tahu Anda seorang yang adil, tapi tentu saja, siapa yang tak ingin kehidupan yang lebih baik? Anda tahu, saya bisa membantu Anda mendapatkan segala yang Anda inginkan. Keputusan ada di tangan Anda, Pak Hakim." Arif merasa bimbang, tetapi godaan itu terlalu besar. Dalam hati, ia merasa bahwa ia sudah bekerja keras dan pantas mendapatkan balasan atas semua jerih payahnya. Tawaran Dimas adalah kesempatan emas yang tak bisa dilewatkan. Sejak saat itu, Arif membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di meja kerjanya, saat ia melihat tumpukan berkas kasus Dimas, Arif mulai menyusun rencananya. Keputusan untuk menerima suap pertama kali terasa berat, tetapi begitu ia melakukannya, semuanya berubah. Arif merasa dirinya telah memasuki dunia yang penuh dengan godaan dan kekuasaan, sebuah dunia yang mengaburkan pandangan moralnya. Ia tak lagi melihat hukum sebagai instrumen keadilan, tetapi sebagai alat untuk meraih tujuannya. Namun, dengan langkah pertama yang ia ambil, Arif tak sadar bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang tak akan pernah ia bisa tutup lagi. Setelah menerima tawaran Dimas, Arif merasa dunia seolah berpihak padanya. Gaji yang sebelumnya hanya cukup untuk hidup sederhana kini berubah. Ia mendapat mobil mewah, rumah besar, bahkan liburan ke luar negeri yang jauh dari angan-angan sebelumnya. Semua itu datang dengan harga yang harus dibayar, dirinya sendiri. Kasus Dimas pun mulai berjalan di pengadilan. Arif, yang sebelumnya terkenal dengan ketegasan dan keadilannya, kini mulai bermain dengan hukum. Berkas-berkas yang harusnya ditangani dengan jujur dan adil, mulai dipenuhi dengan tanda tangan yang diambil tanpa membaca, dan keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh sejumlah uang dan janji. Dimas, dengan uangnya yang melimpah, mendanai segala sesuatu yang dibutuhkan Arif untuk terus melangkah dalam dunia gelap ini. Semakin lama, Arif merasa semakin kuat, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, di balik kekayaan yang ia nikmati, ada sesuatu yang hilang. Kepercayaan. Kepercayaan yang dulu diberikan oleh masyarakat, oleh mereka yang datang ke pengadilan dengan harapan akan mendapatkan keadilan. Kepercayaan itu kini bergeser menjadi ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadapnya. Di suatu hari yang cerah, seorang ibu bernama Siti datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap sebuah perusahaan besar yang telah merusak hidupnya. Suaminya, seorang buruh, meninggal akibat kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan. Siti datang dengan harapan, berharap hakim yang bijaksana akan mendengar kesedihannya dan memberikan keadilan bagi keluarganya yang miskin. Namun, Arif hanya melihat Siti sebagai satu lagi kasus yang harus segera diselesaikan. Ia tidak mendengar isak tangisnya, tidak melihat penderitaan yang tergambar jelas di wajahnya. Kasus itu diselesaikan dengan cepat,
tanpa ada upaya untuk mencari kebenaran yang sejati. Hanya ada keputusan yang menguntungkan perusahaan besar yang memiliki pengaruh lebih besar daripada suara seorang ibu miskin. Saat Siti meninggalkan ruang pengadilan, ia menunduk, merasa keputusasaan merayap dalam jiwanya. Arif hanya menyaksikan ia pergi, tanpa merasa penyesalan sedikit pun. Di dalam hatinya, Arif mulai merasa bahwa setiap keputusan yang diambilnya semakin mengikis dirinya. Ia mulai kehilangan dirinya sendiri, kehilangan jiwa yang dulu pernah ada dalam dirinya sebagai seorang hakim. Malam itu, Arif duduk di ruang kerjanya, memandangi dirinya di cermin. Ia melihat sosok yang berbeda, seseorang yang bukan lagi hakim yang ingin menegakkan keadilan, tetapi seorang yang terlena dengan kekayaan dan kekuasaan. Cermin itu seolah-olah mencerminkan dirinya yang semakin terasing dari nilai-nilai yang pernah ia junjung tinggi. Namun, godaan akan lebih banyak harta dan kenyamanan membuatnya terus melangkah. Meskipun ia tahu semakin jauh ia berjalan, semakin sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Waktu terus berjalan, dan Arif semakin tenggelam dalam kegelapan yang telah ia pilih. Kasus demi kasus, ia terus melayani kepentingan mereka yang mampu memberi bayaran tinggi. Nama Arif semakin dikenal, bukan hanya sebagai hakim, tetapi juga sebagai pemain yang tak bisa dipatahkan. Beberapa pengusaha dan pejabat mulai merasa bahwa mereka membutuhkan jasa Arif untuk memenangkan kasus mereka. Dalam hati, Arif mulai merasa dirinya lebih berkuasa daripada hukum itu sendiri. Namun, semuanya mulai berubah pada suatu pagi yang tak terduga. Seorang pria muda bernama Ahmad datang ke pengadilan dengan membawa kasus yang sangat sederhana. Ia digugat oleh perusahaan tempat ia bekerja karena tuntutan palsu yang dibuat oleh atasan. Ahmad adalah seorang pekerja biasa, yang hanya berusaha mempertahankan hidupnya untuk keluarga yang sedang menunggu di rumah. Tak ada uang yang bisa ia tawarkan kepada Arif. Tak ada janji mewah yang bisa ia beri. Saat Arif melihat kasus Ahmad, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Ahmad datang tanpa ketakutan, tanpa memohon, dan dengan keyakinan yang kuat bahwa keadilan pasti akan datang. Namun, Arif merasa dirinya lebih besar dari itu semua, dan dengan mudah ia memutuskan untuk menutup kasus tersebut, membiarkan perusahaan menang. Itu adalah keputusan yang cepat, seperti keputusan-keputusan lainnya yang ia buat selama bertahun-tahun. Tetapi, tak lama setelah keputusan itu diambil, sesuatu terjadi yang tak pernah ia duga. Ahmad, yang merasa diperlakukan tidak adil, mulai mencari jalan lain untuk memperjuangkan hak-haknya. Ia melaporkan tindakan Arif kepada media, dan secepat kilat, kasus itu menjadi sorotan publik. Warga mulai bertanya-tanya mengapa seorang hakim yang seharusnya menjadi panutan malah memilih untuk menutup mata terhadap kebenaran. Lambat laun, suara-suara yang menuntut keadilan terhadap Arif semakin keras. Masyarakat mulai melihat apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini, bahwa Arif telah merusak sistem hukum demi kepentingan pribadinya. Satu persatu kasus yang pernah ia tangani dipertanyakan, dan banyak yang mulai mencurigai bahwa keputusan-keputusan Arif tidak lagi didasarkan pada keadilan, tetapi pada berapa banyak uang yang ditawarkan. Di tengah badai yang mengguncang karirnya, Arif mulai merasakan dampak dari apa yang telah ia lakukan. Reputasinya hancur, dan satu persatu teman-temannya yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Bahkan Dimas, yang dulu menjadi sumber keberhasilannya, kini juga mulai menarik diri. Arif merasa seolah dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh, dan ia tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika ia duduk sendiri di ruang kerjanya yang dulu penuh kebanggaan, Arif merenung. Di luar, hujan turun dengan deras, seperti air matanya yang tak bisa ia hentikan. Ia merasa kehilangan segalanya, kehormatan, keluarga, dan kepercayaan yang pernah ia banggakan. Semua itu kini telah hilang, seiring dengan keputusan-keputusan serakah yang ia buat. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Ia telah melangkah terlalu jauh, begitu jauh dari jalan yang benar, hingga tak ada jalan pulang yang tersisa. Dalam kesepian malam itu, Arif sadar, ia telah mengorbankan dirinya, dan kini, ia akan membayar harga yang sangat mahal.
Keputusan Arif untuk menerima suap pertama kali ternyata menjadi titik awal dari kehancurannya yang tak terelakkan. Hari-hari setelah media mengungkapkan kebenaran tentang dirinya, Arif tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap saat, ia merasakan ketegangan yang semakin mendalam, seperti ada yang terus mengawasinya, menanti untuk menghancurkannya. Masyarakat yang dulu menghormatinya kini mulai menatapnya dengan kecurigaan, dan beberapa bahkan tak segan-segan melontarkan kata-kata keras tentang betapa kecewanya mereka dengan sikapnya. Kehidupan Arif yang dulu mewah dan penuh dengan kenyamanan perlahan mulai sirna. Tuntutan hukum mulai datang bertubi-tubi, dan segala kesalahan yang telah ia lakukan mulai terungkap satu persatu. Beberapa orang yang pernah ia bantu untuk memenangkan kasus, kini berdiri di hadapannya sebagai saksi yang memberatkan, memberikan kesaksian tentang bagaimana Arif telah mencampur-adukan keadilan dengan uang dan kekuasaan. Ketika hakim-hakim lainnya mulai memanggilnya untuk memberi penjelasan, Arif tahu bahwa ia tidak lagi bisa bersembunyi. Selama bertahun-tahun ia menjaga citra dirinya sebagai sosok yang tak tergoyahkan. Namun kini semua itu runtuh dalam sekejap. Tak hanya kehilangan jabatan dan reputasinya, Arif juga kehilangan diri sendiri. Di tengah proses hukum yang menimpanya, ada satu hal yang lebih menghancurkan daripada keputusan-keputusan pengadilan yang harus ia hadapi, penyesalan. Penyesalan yang begitu mendalam, yang datang begitu terlambat. Ia teringat pada Siti, ibu miskin yang ia abaikan begitu saja. Ia ingat betul wajah Ahmad yang penuh harapan, dan bagaimana ia dengan mudah merusak hidupnya hanya demi sedikit lebih banyak uang. Namun, penyesalan itu tak bisa memperbaiki apa yang sudah ia rusak. Pada hari terakhir persidangan yang menandai akhir dari karir dan hidupnya sebagai hakim, Arif berdiri di ruang pengadilan dengan tangan gemetar, menunggu vonis yang akan mengakhiri segalanya. Wajahnya yang dulu tegas kini tampak lusuh dan penuh kerutan. Ia merasa hancur, seperti melihat dirinya yang tak lagi punya arti. Hakim yang memimpin persidangan menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Anda seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat, Arif," katanya dengan suara datar. "Tapi Anda justru menghancurkan kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda. Anda bukan hanya mengkhianati hukum, tapi juga martabat Anda sendiri." Vonis itu dijatuhkan dengan keras. Hukuman penjara yang panjang, disertai dengan pencabutan gelar dan hak untuk menjalani profesi hukum. Arif tak bisa berkata-kata. Sebuah dunia yang dulu penuh dengan kemewahan dan kekuasaan kini berakhir dengan begitu memalukan. Ketika ia diarak menuju penjara, tubuhnya terasa lemas. Semua orang yang dulu menyanjungnya, kini hanya melihatnya dengan tatapan kosong. Keputusan-keputusan yang telah ia buat menghantui setiap langkahnya. Namun, di dalam hati yang hancur itu, ada satu suara yang berbisik. "Semua ini adalah akibat dari keserakahanmu." Di balik jeruji penjara, Arif harus menerima kenyataan pahit bahwa tak ada lagi jalan untuk kembali. Dalam kesendirian yang mencekam, ia akhirnya menyadari bahwa harga dari keadilan yang ia jual begitu mahal, dan kini, tak ada lagi yang tersisa selain rasa kosong dan penyesalan yang tak pernah terobati. Itulah akhir dari perjalanan seorang hakim yang dulunya dihormati, yang kini hanya menjadi bayangan dari keserakahannya yang tak terkendali.